Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Yuliati, BP 181054-2008. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Multivariat, sekarang saya akan memperkenalkan bagaimana cara pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis faktor. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari analisis faktor. Analisis faktor itu sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mencari faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi variabel dependennya dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel independen sebagai faktornya. Kemudian, kita harus mengetahui bahwa ada 4 asumsi yang harus dipenuhi di dalam melakukan analisa faktor. Yang pertama, korelasi antar variabel independen. Besarnya korelasi ataupun korelasi antar independen variabel itu harus cukup kuat, yang mana nilainya itu harus besar dari 0,5. Kemudian, asumsi yang kedua yaitu korelasi parsial. Besar korelasi parsial yaitu korelasi antar variabel dengan menganggap tetap variabel lain. Nah, ini nilainya justru lebih kecil. Pada SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Kemudian, asumsi yang ketiga yaitu pengujian seluruh metrik korelasi ataupun korelasi antar variabel yang diukur dengan besaran Bartle Test of Sphericity atau Measured Sampling Adequate atau MSA, di mana pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel yang kita gunakan. Kemudian, asumsi yang keempat yaitu pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya harus kita penuhi. Di sini, dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk pengolahan data menggunakan analisis faktor, saya menggunakan jumlah data sebanyak 25 data. Sedangkan variabel yang saya gunakan ada 4 jenis. Yang pertama, fasilitas, yaitu akan ditunjukkan dengan X1, kemudian promosi X2, kemudian X3 lokasi, dan variabel keempat yaitu pelayanan yang dinotasikan dengan X4. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 2016 dengan analisis faktor. Di sini saya akan menggunakan 4 jenis variabel dengan jumlah data sebanyak 25. Ini merupakan menu SPSS 2016 yang telah saya buka. Dan tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan cara mengklik variable view. Pada kolom name ini, kita akan memasukkan variabel, yang mana variabel yang saya gunakan sebanyak 4 jenis variabel, yaitu X1, kemudian X2, kemudian X3, dan X4. Kemudian pada kolom desimal kita akan memberikan nilai 0 pada keempat variabel ini. Kemudian pada label ini, X1 menerangkan variabel fasilitas, sedangkan X2 menerangkan terhadap variabel promosi, X3 menerangkan lokasi, dan X4 menerangkan pelayanan. Kemudian, setelah itu kita akan memilih menu data view, di mana tadi datanya telah saya siapkan di Excel sebanyak 25. Untuk menghemat waktu kita tinggal mengkopas saja. Setelah datanya lengkap 25, kita akan memilih menu analyze dan kita ambil data reduction dan faktor. Kemudian untuk keempat variabelnya
kita akan pindahkan ke variabel. Setelah itu, kita pilih menu descriptive, di mana kita checklist initial solution, kemudian KMON Bartlett's test of sphericity, dan anti-image. Kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini akan keluar output yang mana kita akan membacanya. Hal yang pertama sekali kita lakukan yaitu membaca KMO and Bartlett's test, di mana hal yang harus kita perhatikan yaitu nilai signifikannya. Di sini data yang saya olah memiliki signifikan 0,00, di mana syarat sebuah data itu signifikan harus kecil dari 0,05. Nah, menurut data yang telah saya olah ini, signifikannya adalah 0,00. Berarti 4 jenis variabel yang telah saya masukkan tadi berkorelasi sehingga pengolahan data dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian kita akan memperhatikan anti-image matrix. Di sini terdapat angka-angka yang ditandai dengan A, itu artinya menunjukkan besaran dari MSA atau Measures of Sampling Adequacy, yang mana itu menandakan dari sebuah variabel. Di sini untuk variabel fasilitas memiliki nilai MSA-nya sebesar 0,251, sedangkan untuk promosi nilai MSA-nya 0,375, dan untuk lokasi nilai MSA-nya 0,586, dan untuk pelayanan nilai MSA-nya 0,277. Kemudian kita akan lanjut ke communalities, di mana terdapat 4 jenis variabel di communalities ini yang akan kita perhatikan, yaitu adalah nilai extraction-nya. Yang pertama untuk variabel fasilitas, yaitu memiliki nilai 0,943, artinya 94,3% varian variabel fasilitas dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Kemudian yang kedua adalah promosi, extraction-nya adalah 0,944, artinya 94,4% varian variabel fasilitas dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Dan X3 yaitu lokasi memiliki extraction 0,533, artinya 53,8% varian variabel lokasi dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Dan variabel yang keempat yaitu pelayanan memiliki extraction 0,743, artinya 74,3% varian variabel fasilitas dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Nah, untuk dapat kita ketahui bahwa jika semakin kecil nilai communalities-nya, maka semakin lemah hubungan dengan faktor yang terbentuk. Di sini terdapat nilai yang terkecilnya yaitu lokasi, yaitu X3. Maka dapat kita tarik penjelasan bahwa variabel lokasi ini memiliki communalities yang lemah terhadap hubungan variabel faktor yang terbentuk, yaitu dengan nilai sebanyak 53,8%, yaitu dengan extraction 0,538. Kemudian kita akan memperhatikan selanjutnya total varian explained. Di sini total varian explained menunjukkan adanya 2 faktor yang terbentuk dari 4 variabel yang dimasukkan, di mana faktor give eigenvalue-nya harus besar dari 1, berarti hanya ada 2 faktor yang terbentuk dari yang memasukkan 4 variabel. Yang pertama yaitu kita lihat komponen 1, di mana nilai dari komponen 1 yaitu 2,004 dengan persentase variannya yaitu 50,091%. Sedangkan komponen 2 totalnya yaitu 1,165 dengan persentase varian yaitu 29,127%. Nilai give eigenvalue menggambarkan hubungan relasi
relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian dari 4 variabel yang dianalisis. Selanjutnya, mencari total varian apabila 4 variabel diekstrasikan menjadi 2 faktor yang terbentuk, maka nilainya yaitu 20,04 ditambah 11,65 menjadi 31,69. Maka dapat dikatakan 31,69% dapat dijelaskan dari faktor baru yang terbentuk. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 31,69% sebanyak 68,31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian kita akan lanjut pada komponen metrik, itu yang terakhir, di mana komponen metrik ini menunjukkan variabel mana yang masuk ke faktor yang dapat dilakukan dengan perbandingan besarnya korelasi setiap baris. Nah, setiap baris itu berkorelasi dengan faktor. Yang pertama, X1 yaitu fasilitas, korelasinya 0,604. Berarti ini korelasinya sangat kuat karena syaratnya itu harus besar dari 0,5. Kemudian X2 promosi 0,957, sangat kuat sekali karena syaratnya harus besar dari 0,5. Kemudian lokasi 0,493 dan ini berarti memiliki korelasi yang lemah karena kecil dari 0,5. Dan yang terakhir, variabel pelayanan ataupun X4 memiliki nilai korelasi 0,693, artinya kuat karena besar dari 0,5. Nah, dari komponen metrik ini kita mendapatkan hasil bahwa faktor yang paling mempengaruhi variabel dependen yaitu promosi, yaitu sebanyak 0,957. Sehingga setelah kita lakukan pengolahan data menggunakan analisis faktor aplikasi SPSS 2016, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari keempat variabel yang kita teliti dan analisis, yaitu terdapat faktor utama yang paling mempengaruhi variabel dependen, yaitu adalah promosi sebanyak 0,957, artinya syaratnya besar dari 0,5. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis faktor telah selesai. Jangan lupa untuk di-share dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.